Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyapa kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullahu ta'ala, dan kita akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan seputar fikih praktis ilmu waris tentunya. Dan alhamdulillah Ustadz Nizar Sa'ad Jabal sebagai pemateri pada kesempatan kali ini telah menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Setep. Inti yang kabarnya gimana? Inti yang menghilang. Insyaallah. Insyaallah alhamdulillah sehat juga Ustaz, dan ya terima kasih banyak ini akhirnya bisa berjumpa kembali bersama Ustaz di segmen kesayangan kita di live interaktif Fatwa TV fikih praktis ilmu waris tentunya Ustaz. Dan kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu waris Ustaz ya. Betul. Syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan kesempatannya. Ya. Kemudian kami ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar fikih praktis ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, nanti bisa menghubungi nomor layanan kami di layanan WhatsApp call live interaktif Fatwa TV di 0821 700 6087. Ya. Kemudian kami juga ingin menginformasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV juga bisa disimak melalui siaran radio. Ya, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para pemirsa Fatwa TV yang telah menyimak program live interaktif kita melalui siaran radio. Kemudian mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah kembali Ustaz. Kita akan memulai membacakan pertanyaan-pertanyaan sembari menunggu para pemirsa Foto TV menggunakan layanan live interaktif pada kesempatan kali ini Ustaz ya. Syukran Ustaz atas waktunya. Kita akan mulai membacakan pertanyaan pertama, dan mungkin pertanyaan yang bersifat umum terlebih dahulu nih Ustaz, juga sembari membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan dari Osman di Riau, Kabupaten Bengkalis. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bismillah, apa hukumnya menolak pembagian warisan sesuai syariat Allah sebagaimana tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12? Barakallahu fikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Usman ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang berat ini ya. Berat memang karena yang ditanyakan sesuatu yang sangat berat sekali, yaitu apa itu, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, yaitu menolak perhitungan waris. Padahal kita tahu perhitungan waris ini bukan dibuat oleh Ustadz ya, bukan. Tapi perhitungan waris ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan warisan. Allah yang menentukan berapa bagian mereka, seperti apa perhitungannya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditentukan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan dengan baik oleh para sahabatnya. Ya. Saya teringat ada sebuah hadis sahih bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pernah menghitung warisan. Ya. Setelah itu hitungannya
disampaikan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Hitungan Abu Musa ini salah. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, tersesat aku jika aku menggunakan hitungan ini. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW menghitung warisan dengan cara yang seperti ini. Cobalah, sejak saat itu Abu Musa mengatakan, mulai hari ini kalian jangan nanya saya tentang warisan, selama ada orang alim ini yang hidup di antara kita. Bagaimana dengan ini sahabat ya? Bagaimana dengan kita yang memang menolak, sudah bukan salah lagi ya, menolak hukum Al-Quran ini? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan balasan dan menyampaikan ancamannya setelah menjelaskan rincian-rincian perhitungan ilmu waris itu? Allah mengatakan di ayat yang ke-14 di surat An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas dalam perhitungan, melampaui batas dalam hukum-hukum Allah ini, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, tentu secara spesifik ini berkaitan dengan masalah hukum waris. Karena ayat-ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-11, 12, 13, semua ini berkaitan dengan masalah warisan yang cukup panjang Allah menjelaskannya. Berarti orang yang tidak mau menggunakan hukum warisan ini, kata beliau, seperti tidak ridho dengan pembagian waris yang telah Allah tentukan. Dan juga seperti orang yang membuat siasat-siasat tertentu, kata beliau, membuat tipuan-tipuan tertentu untuk menghalangi ahli waris yang tertentu dan memberikan keuntungan kepada ahli waris yang lainnya. Maka inilah ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Saudaraku sekalian, jangan sampai kebahagiaan abadi kita korbankan hanya karena serupiah, 2 rupiah, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Jangan. Resikonya terlalu berat, itu adalah azab neraka. Ya, padahal Allah sudah membaginya kepada ahli waris, Allah sudah memberikan bagian dia, tapi jangan sampai kita terjebak dalam bisikan syaitan yang ingin mendapatkan hak yang lebih besar. Ingin mendapatkan yang lebih besar dari itu, sehingga kita harus membuang hukum Allah. Wal'iyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ancamannya sangatlah berat. Ancaman adab di kuburannya, adab di akhirat nanti gara-gara kezaliman itu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan dunia yang mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Amin, amin, Allahumma amin. Syukran saja, jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Usman tadinya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Abdul Khalik di Ungaran, Jawa Tengah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terhubung Bapak dengan Ustadz, silahkan pertanyaannya. Salam. Saya mau nanya Ustaz. Ya, silakan Pak Abdul Khalik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya Ustaz 2 pertanyaan. Ya, silakan Pak. Yang pertama, seandainya ada seorang mempunyai hanya anak perempuan, semua hartanya dikasihkan ke anaknya pada saat orang tuanya masih hidup. Bolehkah itu? Oke, yang kedua. Yang kedua, bila ada seorang tua mempunyai anak hanya 1, agamanya beda, apakah hartanya itu boleh dimanfaatkan anaknya? Kebetulan anaknya muslim, orang tuanya non muslim.
Jazakallahu khairan. Anaknya gimana? Anaknya Assalamualaikum Muslim. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sebentar Pak. Mohon maaf Bapak. Anaknya Muslim. Ya. Sependengaran saya tadi Ustaz, anaknya Muslim, orang tuanya non Muslim. Oh, anak Muslim. Ya. Orang tuanya? Non Muslim. Oh, orang tuanya non Muslim. Nah. Bukan lain. Terus hibahnya diberikan kepada? Ya. Dihibahkan. Apakah harta ayahnya tadi Ustaz? Ini beda kasus Ustaz. Iya ya. Dihibahkan atau gimana? Diwariskan? Apakah harta si ayah tadi yang non Muslim Ustaz boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh anaknya yang Muslim? Dimanfaatkan ya. Ya, oleh anaknya yang Muslim. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Abdul Khalik di Ungaran, Semarang. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan hibah ke anak perempuan. Ya. Apa hukumnya seorang ayah semasa hidupnya memberikan semua hartanya kepada anak perempuannya? Jawabannya ya boleh aja, tidak ada masalah Pak. Ya, itu hibah, itu kan sedekah. Ya, orang tua ingin bersedekah kepada anaknya, tidak ada masalah. Asal semua anaknya, dua anak perempuannya tadi itu mendapatkan semuanya, ya, dua-duanya dikasih lah. Tidak ada masalah, itu hak orang tua untuk memberikan semua atau sebagian. Tentu dengan catatan jangan sampai di dalam hati si orang tua ada keinginan melakukan itu, ada keinginan untuk menghalangi ahli waris yang lain seperti saudara-saudara kandungnya. Mungkin dia tahu belajar waris bahwa kalau orang tuanya ini wafat, maka saudara-saudara kandungnya dapat warisan dari situ karena anak dia cuman perempuan saja. Nah, jangan sampai keinginan orang tua untuk menghibahkan semua hartanya kepada anak perempuannya itu, jangan sampai di dalam hatinya itu muncul itu. Saya nggak suka harta saya nanti diambil sama saudara saya nggak suka. Saya pengen buat anak saya semua aja. Berarti Anda punya niatan jahat. Ya, jangan sampai punya niatan buruk menghalangi hak yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Jadi terus gimana? Ya murni dia hanya ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Murni tidak ada niatan apapun dengan keluarganya atau ahli waris yang lainnya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Orang tua non-muslim wafat. Kemudian punya anak muslim. Bolehkah anak yang muslim ini menggunakan atau menerima harta peninggalan orang tuanya yang non muslim? Jawabannya, kalau dia menerima warisan dari orang tuanya yang non muslim tentu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Ya. Orang Islam tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang Islam. Ini ketentuan Rasulullah SAW. Tidak boleh dia menerima warisan dari orang tuanya yang kafir. Tapi kalau anaknya yang muslim ini hanya sekedar makai, mungkin umpamanya ya orang tuanya yang non muslim ini punya rumah, ya. Dia sekedar hak pakai saja, silakan kalau cuma memakai. Atau punya mobil, warisan mobil, dia pakai mobilnya, silakan kalau cuma pakai doang. Tapi ketika keluarganya dia, omnya dia atau anaknya yang lain yang non muslim ya ingin mengambil haknya, maka dia tidak boleh menghalangi. Ya silahkan serahkan rumah itu, serahkan mobil itu kepada yang berhak menerimanya, sedangkan Anda tidak berhak atas warisan itu sedikit pun. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Abdul Khalik yang telah bertanya. Ya. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya yang masuk. Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kita. Ustaz, ada Ummu Salman berdomisili di Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau ingin bertanya,
Bismillah, izin bertanya Ustadz terkait hibah. Jika ana dan suami dihibahkan orang tua suami sejumlah uang yang awalnya itu adalah utang kami kepada orang tua, namun dihibahkan sehingga kami mendapatkan ridho orang tua atas uang tersebut. Bagaimana hukumnya jika saudara suami yang semuanya laki-laki tidak mengetahui hal ini? Karena ini permintaan orang tua yang menghibahkan. Kami takut ada hak saudara kami di situ. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan berkaitan dengan masalah hibah. Ya, orang tua menghibahkan sejumlah uang kepada salah satu anaknya tanpa melibatkan anak-anak yang lain. Ya. Apapun lah background sebelumnya, artinya dulu sebelumnya punya utang, lalu ya sudahlah buat hibah buat kamu tanpa memberitahukan saudara yang lain. Tentu ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, di mana ayahnya menghibahkan suatu harta kepada anaknya Nu'man saja tanpa melibatkan anak-anak yang lain. Rasulullah SAW mengatakan akhirnya fa innila ushidu ala jaurin atau ala jurin. Saya tidak mau menjadi saksi atas kedzaliman ini. Rudduh, balikin kata Rasul. Berarti di sini Rasulullah SAW menyebut hibah kepada salah satu anak tanpa melibatkan yang lain. Bila menyebutkan itu kedzaliman, ya berarti yang melakukannya zalim, gitu ya. Dan itu dosa besar berarti. Kemudian yang kedua, beliau menyuruh untuk mengembalikan kepada orang tuanya atau mengembalikan kepada harta warisan kalau orang tuanya sudah wafat. Artinya uang itu dibalikin menjadi harta warisan yang dibagi kepada para ahli waris semuanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya Ustaz. Ada Dwi di Depok. Ya, kita akan coba menyapa beliau terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Allah meningkat derajat Allahumma beliau Amin. Bapak Ustadz Amin. Nizar Allahumma dan amin. keluarga. Allahumma. Amin. Allahumma. Mohon maaf Bapak Ustadz Nizar, saya di Handayani berdomisili di Depok, usia saya 61 tahun. Yes. Saya ingin jual rumah saya karena saya Oke. sudah talak 3 dengan mantan suami sudah lama. Oke. Pengadilan Depok, rumah ini separuhnya karena harta gono gini oleh suami saya dihibahkan kepada anak saya 1 orang perempuan. Sebentar, mohon Karena maaf saya Ibu, ingin mau nanya dulu. Itu rumah milik siapa aslinya Ibu? rumah ini milik atas nama saya, surat SHM-nya SHM atas nama saya pribadi Dwi Handayani. Oke. Terus lanjut. Iya, lanjutkan pertanyaannya Ibu. Ya Allah, lanjut. Mm. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, silakan Iya, lanjutkan. silakan lanjutkan pertanyaannya. Ya, halo Ibu. Ya, Halo Ibu. silakan Ibu. Silakan lanjut. Silakan Ibu, lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan saya ingin jual rumah saya karena untuk meminimalisir mudarat. Ya. Saya kan udah pensiun, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hmm. Nah, karena separohnya sudah dihibahkan kepada anak saya, Hmm. apakah boleh saya menjualnya? Oh iya, Oke. Terima kasih Ibu. sudah bisa dipahami. Saya sudah. paham. Ya, terima kasih Ibu Dwi atas kebersamaannya. Silahkan disimak untuk jawabannya. Ya, fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Dwi di Depok atas teleponnya. Intinya beliau bertanya tentang
bahwa rumah atas nama Ibu Dwi ini diputuskan oleh pengadilan menjadi harta Gonogini karena perceraian beliau dengan suaminya. Kemudian hak suami dari Gonogini itu dihibahkan kepada putrinya. Ibu mau menjual, bagaimana ini gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya dan teleponnya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, kita menjawab sesuai syariat Islam. Ya, bahwa di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya gonogini. Ya, di dalam syariat Islam, dalam ketentuan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para sahabat, para tabi'in, para ulama semua, tidak ada yang namanya ketentuan harta gonogini. Makanya tadi saya sangat urgen untuk bertanya siapa pemilik rumah itu. Ternyata pemilik rumahnya adalah Ibu Dwi sendiri. Jadi dalam pandangan Islam, syariat Islam Ibu Dwi, rumah itu 100% menjadi milik Anda. Ya, rumah itu 100% menjadi milik Anda, utuh milik Anda Ibu. Jadi kalau Ibu mau menjual rumah itu, dan semoga Allah memberikan kemudahan buat Ibu, lalu laku, maka hasil penjualannya 100% milik Anda. Jadi kalau Anda tidak memberikan separuh dari uang itu ke Ibu, ke siapa? Ke anak Anda, ke putri Anda, dalam pandangan Islam memang tidak ada itu. Ya, dalam pandangan Islam tidak ada. Jadi memang 100% milik Anda, sama sekali. Jadi kalau Anda nggak bagi, tidak ada sama sekali kezaliman, mengambil hak orang lain, justru tidak. Justru menurut pandangan syariat Islam, pembagian dengan gonogini itulah unsur ketidakadilan di sana ada. Ya. Jadi 100% itu menjadi milik Anda. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fiikum. Syukran, jazakumullahu khairan. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu ya. Ada Bapak Ali di Medan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Bapak Ali. Persilahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Pak Ali. Ya. Ini ada masalah di lapangan ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Ada kawan berkeluarga, nikah lah kita katakan. Suami istri mulai dari menikah sampai terus punya anak, sampai sukses usaha mereka itu sama-sama mencari harta Ustaz. Iya. Yang laki-laki nggak ada membawa harta, yang perempuan pun nggak ada membawa harta. Tetapi sudah menikah mereka mempunyai harta, sukses lah dalam berusaha. Oke. Jadi itu yang perempuan meninggal, istrinya mempunyai anak. Lantas anaknya ini menuntut bagian mamanya. Iya. Itu gimana itu Ustaz? Loh, sekarang mamaknya, sebentar Pak Ali. Sebentar Bapak Ali. Mamaknya punya harta yang tersimpan nggak secara pribadi, nggak nyampur. Nggak ada. Tak ada. Nggak ada. Jadi yang bekerja murni itu hanya ayahnya saja. Yang bekerja suami istri. Suami istri yang bekerja. Jadi dua-duanya bekerja di satu tempat. Iya. Oh, di satu unit usaha dua-duanya bekerja. Iya, berusaha. Oke. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi mereka ini sukses. Oke. Nah, kerjanya bareng ya. Masalah hartanya itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih ini pemirsa setia ini Pak Ali Medan ini. Ini yang beliau sampaikan ini memang budaya Indonesia kita ya. Jadi suami istri bekerja bareng. Tapi di situ tidak ada akad. Tidak ada akad di sini.
Ya. Bagaimana itu akadnya mereka berdua bisa bekerja bareng dalam satu unit usaha? Akadnya apa? Nggak ada. Sudah dianggap ini milik bareng-bareng. Nah, ketika salah satu wafat, lalu anaknya menuntut hak waris dari orang tuanya yang meninggal, ini pusing. Karena tidak ada akad sama sekali. Akadnya apa dengan dalam suami istri ini? Jadi pertama yang harus diketahui, pertama pemilik usaha ini siapa sebetulnya? Pemilik utama. Ya, suaminya kah atau istrinya kah pemilik utama dari usaha ini? Oh, bisa jadi ada pemilik usaha utama, suaminya umpama. Lalu istrinya ikut di situ. Nah, akad istrinya ini apa kontraknya? Akadnya dengan suaminya ini. Apakah dia mendapatkan gaji per bulan secara profesional? Atau dia mendapatkan saham dari perusahaan ini? Gaji nggak ada, tapi dia dapat saham. Ya. Atau mendirikannya bareng-bareng unit usaha ini, didirikan bareng-bareng oleh dua orang. Berarti modalnya dari mana ini modalnya kalau bareng-bareng? Oh, tanpa modal Ustadz, umpamanya usaha kecil yang satu modal tenaga, ini modal tenaga umpamanya. Dan sama juga akadnya seperti apa? Ya, akadnya seperti apa? Berapa saham yang dimiliki oleh suami dan berapa saham yang dimiliki oleh sang istri. Nah, ini harus ada kesepakatan itu. Oh, dua-duanya dulu ngeluarin modal. Ya, berapa modal yang dikeluarkan? Berapa modal yang dikeluarkan oleh suami, jatuhnya berapa persen? Modal yang dikeluarkan istri berapa, jatuhnya berapa persen? Nah, kalau akad ini diketahui dengan jelas, maka ketika salah satunya wafat seperti kasus ini, si istri wafat duluan. Nah, dari situ akan ketahuan harta peninggalannya, tarikahnya atau bahasa Indonesia tirkahnya terlihat jelas. Oh, ini istri dulu akadnya gaji secara profesional. Oh, berarti punya harta dong dari gajinya. Oh, dia bukan gaji tapi punya saham sekian persen. Oh, berarti ada. Nah, sekian persen dari sahamnya dia, itulah yang jadi warisan yang dibagi kepada ahli waris. Sehingga kalau ada anaknya yang minta warisannya ibunya, oh jelas tinggal disampaikan oleh ayahmu bahwa mama kamu punya sekian persen dari saham perusahaan. Nah, sekian persen ini kalau dihitung value-nya, nilainya sekian sekarang. Berarti hak kamu berapa, hak ayahnya sebagai suami sekian, hak anaknya sekian, clear, selesai. Nah, tapi kalau nggak ada akad ini, kusut jadinya, ruwet jadinya. Jadi harus ditentukan dulu ini akadnya untuk menentukan hak waris, untuk menentukan harta peninggalan agar bisa dihitung hak waris mereka. Barakallahu fiik. Ya, wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi ya, kita akan melanjutkan pertanyaan. Oh, Masya Allah, ini sudah ada ternyata penelpon selanjutnya, Ustaz. Ya. Ada Bapak Fajar di Jambi ya. Kita akan coba sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini tentang hibah. Ya, silakan Pak Fajar. Apakah diperbolehkan seorang orang tua itu menghibahkan semua hartanya? Tapi dengan adil Ustaz. Misalkan dia mempunyai tiga bidang tanah, dia mempunyai 3 orang anak. Kemudian dia dihibahkan semuanya itu Ustaz. Ke semua anaknya? Ya, ke semua anaknya. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Fajar? Ya, yang kedua, menghibahkan tuh untuk satu orang sudah dibalikkan nama sertifikatnya. Yang kedua itu belum Ustaz. Oke. Maka nanti kalau kedua orang tua yang meninggal itu hibahnya gugur Ustaz. Karena statusnya yang kedua itu masih sertifikat atas nama orang tua. Ya, sip Pak. Makasih Pak Fajar. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Tolong disimak jawabannya. Ya, fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih Pak Fajar di Jambi yang menanyakan orang tua ingin menghibahkan
asetnya ke anaknya. Ada 3 tanah, ya, punya anak 3 juga. Ini mau dikasihkan masing-masing ke anaknya, 3-3-nya. Boleh nggak? Boleh, Pak. Nggak ada masalah, itu hak Anda. Cuman timbul masalah yang kedua, bahwa yang satu sudah dibalik nama, yang 2 masih nama bapaknya. Nah ini yang nggak boleh, Pak. Jadi terus gimana? Nah, nanti kalau orang tuanya wafat, sedangkan 2 bidang tanah ini masih atas nama ayahnya, maka ini jadi warisan. Yang mana 3-3-nya malah jadi warisan, Pak. Yang sudah balik nama gugur karena hibah yang kedua ketiga gagal. Ya, hibah yang kedua ketiga ini tidak sah karena belum balik nama, karena belum serah terima. Ya, belum balik nama. Jadi gimana? Nah, biar nggak runyam nanti di kemudian hari, balikin nama semuanya ini, Pak, 3-3-nya, Pak. Ya, ini kasih nama dia, yang ini nama yang kedua, yang ini nama yang ketiga. Nah, udah aman, tentram, damai, Pak. Dan hibahnya sah karena sudah ada serah terima. Barakallahu fiik. Ya. Fiikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Fajar atas kebersamaannya. Ya, sepertinya belum ada penelpon selanjutnya. Kita akan coba mengoptimalkan waktu dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Beliau bertanya, suami ana punya warisan tanah dan rumah dari orang tuanya. Suami ini punya 1 kakak dan adik perempuan. Dari dulu memang suami selalu mengalah kepada saudari-saudarinya tentang warisan. Suami sering bilang, Abi males atau Abi kesel yang mau ngomongkan warisan. Dari sikapnya ini menunjukkan seakan-akan tidak butuh atau tidak mau, Ustaz. Sedangkan kami sampai saat ini belum punya rumah, Ustaz. Bagaimana cara memahamkan suami bahwa gak apa-apa kok mengambil haknya? Saya takut sikap suami dicontoh anak laki-laki kami nantinya. Insyaallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi sebetulnya, terima kasih ini pertanyaannya ya. Sebetulnya ini yang bertanya sebetulnya istrinya gitu. Istrinya. Jadi istrinya ingin suaminya itu ngambil warisan gitu ya. Jadi jawaban saya, mohon maaf Ibu, itu hak suami Anda. Hak suami Anda ingin mengambil haknya warisnya atau dia tidak mau mengambil hak warisnya, itu haknya dia. Full murni haknya dia. Anda sebagai istri tidak punya kewenangan apapun untuk ke situ gitu loh. Ya, Anda enggak bisa. Ya kalau mau memberikan masukan, saran, silahkan. Tapi kalau Anda ingin merubah sikap suami Anda, ya enggak bisa lah. Ya, karena itu haknya dia untuk mengambil atau tidak mau mengambil dulu sekarang. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada dari Herta Willis. Beliau dari Riau, Kota Pekanbaru. Beliau bertanya, bagaimana pembagian warisan dari saudara perempuan yang meninggal yang tidak menikah, Ustaz? Itu doang pertanyaan. Itu doang pertanyaan, Ustaz. Ya, gimana kita mau jawab ya? Pertanyaannya cuma begitu doang ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari beliau juga, Ustaz. Kita mungkin. Coba lihat pertanyaan selanjutnya. Ya. Bolehkah harta dari saudara perempuan gadis tua disumbangkan semua sementara saudaranya kekurangan? Kayak gini juga masalahnya. Pertanyaannya. Ya, saya juga akan jawab umum ya, karena pertanyaannya umum ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Jadi seorang nggak punya suami, tentu nggak punya anak, ya, punya harta banyak. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya orang tuanya kalau masih ada. Ya, kalau orang tuanya nggak ada atau ada cuma ibunya saja,
maka ahli waris yang berikutnya adalah saudara-saudara kandungnya. Itu aja jawaban saya. Yang kedua, boleh nggak dihibahkan semuanya sedangkan ahli warisnya ada? Ya nggak boleh lah. Ya nggak boleh. Kalau dia ingin berwasiat, ingin dijadikan sebagai sedekah jariah, ya, sebagian mau disodaqain jariah, beliau semasa hidupnya rajin nonton Fatwa TV umpamanya, dia ingin sebagiannya diberikan ke Fatwa TV, boleh. Ya, berapa? Nggak boleh semua tapi, ya. Nanti enak Fatwa TV-nya, nanti nggak enak ahli warisnya, Bu. Ini aja sudah nanya, protes kan gitu ya. Jadi boleh berapa Ustadz? Boleh cuma maksimal 30%. Ya, sepertiganya. Maksimal 30%. Itu tinggi sekali sudah. Di bawah itu lebih bagus. Ya, sisanya diberikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada wasiat apapun, ya berarti 100% diberikan kepada ahli warisnya. Atau ada wasiat bahwa hartanya dia dihibahkan 100% untuk kegiatan sedekah jariah, maka itu tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Yang boleh dieksekusi hanya 30% saja. 70%-nya, ya, 2/3-nya diberikan kepada siapa? Ya, 2/3-nya diberikan kepada ahli waris. 1/3-nya diberikan untuk wasiat dia yang tadi itu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Jalaluddin, domisili di Sulawesi Tengah, Kota Palu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Pertanyaannya, jika seseorang meninggal, kemudian meninggalkan rumah dan belum dibagi kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum waris Islam. Kemudian salah satu ahli waris memanfaatkan rumah tersebut untuk usaha, seperti dikontrakkan dan tidak menjualnya. Kemudian membagi keuntungan sama rata. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Ataukah keuntungannya dibagi sesuai jatah waris pada ahli waris? Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya saudara kita yang di Palu. Pertama, dia tidak boleh memanfaatkan aset itu dengan cara apapun tanpa izin dari semua ahli waris. Ya, dia tidak boleh memanfaatkan, mengontrakkan atau memakai tanpa izin dari semua ahli waris. Jadi, jika ahli waris semua mengizinkannya, maka boleh bagi dia untuk memanfaatkannya. Kenapa? Karena itu bukan hak dia, tapi itu adalah hak ahli waris semuanya. Yang kedua, jika ahli waris semua mengizinkan untuk memanfaatkannya seperti dikontrakkan, maka hasil kontrakannya itu jadi warisan. Tidak boleh dibagi rata. Ya, tidak boleh dibagi rata karena hasil itu adalah dari rumah warisan. At-tabi'u tabi'. Jadi hasil itu akan ngikut pada induknya. Induknya adalah rumah warisan, berarti hasilnya juga ikut induknya, yaitu warisan juga. Ya, jadi hasilnya juga menjadi warisan yang dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, atas penjelasannya. Mungkin Ustaz, kalau seandainya kasusnya yang biasa kita temukan di lapangan, bahwasanya kebiasaan dari misalnya ada toko atau mungkin ya seperti ini, kasus seperti ini Ustaz, ada rumah yang kemudian dikontrakkan. Kalau seandainya hasil kontrakannya dijadikan sepenuhnya, sebagai biaya studi untuk salah satu ahli waris, namun atas kesepakatan ahli waris seluruhnya, Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Ya. Kalau pertama tentu ahli waris mengetahui dulu bahwa hasil dari kontrakan ini adalah milik mereka, benar, milik warisan.
diketahui dulu oleh mereka, kemudian setelah itu diberitahu perhitungan-perhitungannya. Bahwa hasil kontrakannya sekian, kalau kita bagi sesuai syariat Islam, jatuhnya si fulan dapat sekian loh, dapat sekian, kasih tahu. Kalau mereka ternyata semua sepakat, udahlah taruh aja buat biaya studi anak-anak kita, siapa yang butuh nanti buat studi kita pakai. Kalau mereka semua setuju, maka clear, selesai, gak ada masalah. Karena kesepakatan didasarkan atas ilmu dan pengetahuan mereka, atas perhitungan hak. Ya. Tapi kalau ada yang gak setuju, satu saja gak setuju, maka tidak boleh itu dilaksanakan. Ya. Yang lainnya mau, yang satu ini nggak mau, nggak bisa. Berarti yang nggak mau harus dikasih haknya utuh. Oh, hak dia dari warisan kontrakan ini berapa? 10 juta umpama. Maka haknya dia dikasih 10 juta utuh. Sisanya ahli waris yang lain masih mau, ya udah haknya mereka aja berarti dikumpulin untuk dipakai kepada tujuan yang telah mereka sepakati. Yang tidak mau, dia akan menerima haknya. Dan tidak boleh mencibir, dibully, direndahkan, ditertawakan karena dia menolak. Nggak bisa, itu haknya dia. Jangan direndahkan. Yang merendahkan siapapun itu kan juga tidak diperbolehkan. La yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh kita merendahkan satu orang dari orang yang lain. Ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan. Ya, belum ada penelpon selanjutnya, Ustaz. Dan stok pertanyaan juga ini sudah menipis, Ustaz, di website. Oh. Tapi saya punya pertanyaan pribadi ini, Ustaz. Oke. Kasusnya, Ustaz, terjadi di salah satu keluarga saya, salah satu keluarga besar kami, sepupu kami. Beliau sedang dikejar tagihan hutang, Ustaz. Sedang dikejar tagihan hutang karena memang menjalankan sebuah usaha namun mengalami kerugian dan dikejar hutang. Sebenarnya dia memiliki harta warisan yang cukup banyak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Namun untuk saat ini harta warisan tersebut dipegang oleh ibunya. Wow. Nah, kemudian ketika si anaknya meminta karena keperluan untuk membayar hutang, ibunya ini tetap tidak memberikan dengan berbagai alasan yang memang sudah disampaikan oleh ibunya. Sampai pada akhirnya si anak mengambil kesimpulan untuk kemudian melaporkan hal ini ke pihak berwajib, dalam artian ke peradilan, Ustaz. Nah, kemudian ibu saya menghubungi saya untuk kemudian menanyakan apakah ini sesuatu yang durhaka untuk dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya, Ustaz. Nah, mungkin pertanyaan ke arah sana, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebetulnya ya, masalah ini masalah Indonesia banget gitu. Ya mohon maaf. Banyak kasus ada. Banyak kasus memang di Indonesia ini. Kenapa? Saya juga sering nyampaikan ini ke kajian-kajian khususnya yang di Jakarta. Kemudian di Fatwa TV di sini sering kita menyampaikan bahwa fenomena suami wafat kemudian harta dikuasai oleh istri. Ini kezaliman ini, Bu. Ya, ibu-ibu, sadari ibu-ibu bahwa ini zulm. Ya, ini zulm, kezaliman ini. Kenapa ini sih kok mengakar di masyarakat kita? Karena satu sebab sebetulnya. Sebabnya apa itu? Sebetulnya sebabnya adalah budaya kita juga akhirnya. Apa itu? Suami bekerja, penghasilan suami ini dipegang oleh istri. Ya, suami bekerja, hasil dari kerjaan suami, karyawan umpama, gajinya ini dipegang oleh istrinya semuanya. Ya, dipegang, udah dikendalikan sama istrinya. Dan ini mohon maaf, orang-orang yang nggak ngerti agama juga pada ceramah di masjid-masjid mengatakan, gaji kamu, penghasilan kamu serahkan semuanya ke istrimu, kan gitu kan ya. Ini nggak benar ini dalam pandangan syariat Islam. Jangan beginilah. Ini akhirnya jadi budaya kita. Akhirnya di mindset istri itu muncul kesimpulan apa? Bahwa harta suami itu punya saya.
Nah, tapi nggak berlaku rumus terbalik loh ya. Coba kalau istrinya punya harta pribadi, apakah itu akan berlaku buat punya suami juga? Oh, ini perang jamaah. Perang ini. Nggak mungkin. Tapi kalau itu punya suami akan dikuasai. Nah, ini berdampak akhirnya. Dampaknya cukup banyak ya, negatif semua lagi ya. Ya. Di antaranya apa? Ketika suami wafat. Nah, inilah yang terjadi. Nah, ketika suami wafat, ini yang terjadi. Ibunya ini, istrinya ini akhirnya, waduh, didekap tuh harta. Jangan coba-coba nanya harta warisan. Kalau mau bagi nanti setelah ibu wafat, waduh, ini zulm, ini kezaliman ibu-ibu ini. Hendaknya bertaubat kepada Allah dan membagi harta itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Akhirnya apa? Ketika ada anak yang benar-benar kepepet, dia terlilit utangnya, terlepas dia tuh anak caranya salah, bisnisnya salah, pakai bank, pinjem bank, riba dan sebagainya. Ini urusan yang berbeda, jangan dicampur aduk. Itu kan gara-gara kamu sendiri. Kenapa kamu pakai riba? Loh. Kok kesalahan masalah lain diaduk-aduk di sini ya. Ini bukan dalam konteks bikin gaduh-gaduh, bukan. Ini konteks hukum yang harus jelas satu persatu. Ya, terlepas anaknya berbuat salah dengan transaksi riba dan sebagainya, itu bukan masalah di sini. Ya, masalah di sini anaknya lagi butuh, dililit utang yang jelas. Ya, dia mau bayar, satu-satunya jalan dia mau ngambil haknya ini untuk bayar waris. Kalau dia ngambil utang lagi, wah binasa dia. Ya kan? Nah, di sini akhirnya dia terpaksa. Jadi yang salah siapa sebetulnya? Kalau mau bicara yang salah ya, yang salah siapa? Ibunya, gitu kan? Yang salah siapa? Ibunya. Anaknya, ya kalau bisa anaknya jangan menggunakan jalur pengadilan lah. Kenapa? Nanti komunikasi dengan ibunya jadi dia nggak bakti lagi, ngomongnya jadi kasar, jadi melawan, jadi ada banyak kedurhakaan yang ditimbulkan dari situ. Ya, jadi dari sisi anak lebih baik jangan. Kenapa? Nanti akan timbul kedurhakaan baik dari cara dia berbicara, sikap dia dengan orang tua. Jadi nanti jadi kurang ajar. Pasti akan berantem namanya di pengadilan. Gimana? Lebih baik duduk secara kekeluargaan, keluarga besarnya, siapa yang om-omnya atau tantenya yang dianggap faham masalah agama, punya sifat bijak, menjadi penengah. Atau minta tolong kepada ustadz yang ada di kampungnya, di daerahnya, duduk untuk menjadi penengah, mediator, menasihati mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum Ustaz. Ya. Insyaallah saya syukuran saja, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin nanti Ustaz bisa menjadi salah satu mediator ya Ustaz. Waduh, ke Aceh dong anak. Ke Aceh dong Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz. Masyaallah. Ya. Ya, dan kita sudah di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz, dan mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab 9 pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada atas kebersamaannya, baik yang telah bertanya melalui layanan telepon live interaktif Fata TV maupun yang telah mengirimkan pertanyaan melalui website Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, sebelum kami menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, ada rekening BSI atas nama Fata TV. Ya. Dan jangan lewatkan juga nanti malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat ada live interaktif lanjutan bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Darini Hafidhahullah Ta'ala. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja dari studio Fata TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.